Halo semua, perkenalkan saya Claudia Teopilia, salah satu mahasiswa Universitas Internasional Batam dengan NPM 1951042. Pada hari ini saya akan mempresentasikan naskah akademik peraturan perundang-undangan RUU tentang paten. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang latar belakangnya, yaitu bahwa kita tahu awal abad ke-21 ini ditandai dengan kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi, informasi, transportasi, dan perekonomian yang sangat pesat. Sehingga hal ini juga menjadikan dunia mengarah sebagai satu pasar tunggal bersama. Mengarahnya pasar tunggal bersama ini disebabkan oleh adanya kesepakatan perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional oleh beberapa negara, tak terkecuali oleh Indonesia sendiri. Keikutsertaannya dalam pergaulan masyarakat dunia tersebut dengan telah menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO, yang mencakup pula Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Nah, selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Paris Convention yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization and Patent Cooperation Treaty yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang pengesahan Patent Cooperation Treaty atau PCT and Regulations under the Patent Cooperation Treaty. Di samping itu juga mengakomodir perkembangan internasional dalam bidang paten, khususnya Patent Law Treaty. Indonesia sendiri juga telah mengimplementasikan terhadap hukum paten Indonesia terbaru yang telah diberlakukan sejak tahun 2001. Hal ini dilakukan untuk lebih menyesuaikan pengimplementasian persetujuan TRIPS dan ketentuan-ketentuan internasional lainnya. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang hak paten, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Perlunya diubah Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997 tersebut adalah sebagaimana dikatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa masih ada beberapa aspek dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, selanjutnya disebut dengan persetujuan TRIPS, yang belum ditampung dalam Undang-Undang Paten yang lama. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2001, namun dalam rentang waktu 7 tahun ini keberadaan Undang-Undang Paten tersebut dirasakan sudah tidak mampu lagi mengayomi permasalahan yang timbul dan berkembang di masyarakat. Nah, ada pun beberapa masalah yang berkembang saat ini di masyarakat dan perlu mendapat perlindungan hukum, antara lain yang pertama adalah kemudahan pelayanan pendaftaran paten secara elektronik atau sistem e-filing. Sistem pendaftaran paten ini sudah dikenal oleh negara-negara maju, termasuk penataan sistem pendaftaran paten yang bersifat regional, namun belum diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 sebab pasal 20 menyebutkan bahwa paten diberikan atas dasar permohonan sesuai ketentuan pasal 24. Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Permohonan itu pun harus dilampiri sejumlah dokumen lain seperti surat kuasa jika dikuasakan dan uraian mengenai invensi yang dipatenkan. Nah, kemudian yang kedua, paten yang berasal dari sumber daya genetik harus memberi manfaat bagi masyarakat di lingkungan di mana sumber daya genetik tersebut berasal, artinya menyisihkan sebagian manfaat invensi bagi pemilik sumber daya genetik atau namanya di sini benefit sharing. Kemudian yang ketiga, perkembangan TRIPS khusus amandemen artikel 31 bis huruf F yang mengatur tentang lisensi wajib, dan yang keempat, penambahan substansi untuk komisi banding paten yaitu masalah administrasi dan pembatalan paten. Nah, jadi prosedur administrasi dan pendaftaran antara lainnya penyesuaian atau perubahan nama institusi agar sejalan dengan rumusan sistem di mana pemberian paten oleh negara, yakni nama Direktorat Jenderal diganti menjadi Kantor Kekayaan Intelektual Indonesia, dan penyempurnaan rumusan mengenai pengertian tanggal penerimaan, perkembangan teknologi yang berkembang pesat sehingga menuntut dimungkinkan pendaftaran paten melalui elektronik atau electronic filing. Terus pengungkapan dalam permohonan paten tentang sumber teknologi apabila teknologi tersebut berasal dari sumber daya genetik dari masyarakat lokal. Nah, penyempurnaan rumusan pasal-pasal supaya lebih jelas dan atau tidak menimbulkan multitafsir antara lain, yaitu yang pertama, penyempurnaan rumusan pasal mengenai hal-hal yang dikategorikan sebagai pengumuman invensi. Yang kedua, rumusan mengenai lingkup paten sederhana. Yang ketiga, rumusan mengenai ketentuan paralel import dan bollard profession. Terus yang keempat, ketentuan mengenai penyelesaian proses pemohonan paten supaya tepat waktu dan memberikan batasan waktu terhadap pemeriksaan substantif yang telah habis masa waktu pemeriksaan, maka diambil yang paling menguntungkan terhadap pihak yang dirugikan atau granted. Terus lisensi wajib dalam pengadaan produk farmasi untuk kesehatan, masyarakat mengakomodasi artikel 31 bis F TRIPS dan penegakan hukum lainnya, yaitu penambahan substansi yang dapat diajukan ke Komisi Banding Paten. Tidak saja masalah dalam substantif, namun juga termasuk masalah administratif dan pembatalan paten. Dan yang kedua, penyempurnaan peraturan penetapan sementara pengadilan agar dapat dilaksanakan atau dapat berfungsi sebagaimana harusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas-asas landasan perubahan undang-undang paten. Pertama, dilihat dari landasan filosofisnya, di mana undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan atau ideal norma oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Maka karena itu undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu cita-cita filosofis yang tergantung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Artinya jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis
yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain, yang artinya Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka landasan filosofi dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau pemegang hak dan merupakan aset intangible yang disamakan dengan benda tidak bergerak, karena paten bersertifikat maka dapat dialihkan haknya melalui transfer teknologi sehingga inventor atau pemegang hak akan mendapatkan royalti. Selain itu, paten juga dapat dijual belikan atau hibah atau lisensi dan lain-lain. Kemudian proses paten lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dengan merubah aturan hukum paten baik dalam proses maupun tenggang waktu sampai diberikannya paten lebih efektif dan efisien, sehingga dapat diharapkan jumlah pendaftaran paten dalam negeri dapat meningkat tajam dan invensi yang berbasis paten segera dapat diterapkan ke industri. Nilai esensial dasar dari dan rasional dari perubahan ini adalah memberikan kemudahan, kenyamanan, dan meningkatkan inovasi yang dilakukan oleh peneliti, prekayasa, dan elit kayasa atau investor melalui perlindungan paten secara cepat, mudah, murah, dan tidak berbelit-belit, dan meningkatnya jumlah paten anak bangsa. Sebagaimana diketahui, perlindungan paten diberikan dalam rangka memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap hasil invensi atau karya seseorang dalam bidang teknologi. Penghargaan dan pengakuan tersebut bagi investor atau pemegang paten sangat penting karena dapat merangsang investor untuk berkarya lebih banyak lagi, dan juga bagi pemegang paten perlindungan tersebut menjamin hak bagi untuk melakukan karya-karya investor tersebut sudah barang tertentu akan mendukung pengembangan segala aspek kehidupan yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan kepada umat manusia. Nah, di mana perubahan dan perkembangan perlindungan paten yang di satu sisi membawa dampak yang baik dalam perkembangan teknologi sehingga mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya dalam segala aspek kehidupan baik berupa sarana maupun berupa prasarana. Tapi di sisi lain, perlindungan paten juga membawa dampak yang baik bagi investor sehingga lebih banyak bagi invensi yang dihasilkan, yang pada gilirannya juga akan menjamin investasi dan penanaman modal, sehingga dengan investasi tersebut teknologi makin berkembang dan hal tersebut akan memacu perkembangan perekonomian yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan umat manusia. Namun kondisi setiap negara itu tidak sama, terutama negara-negara berkembang dan negara-negara yang tergabung di list developed countries atau negara-negara terbelakang, yang perlindungan paten membawa konsekuensi lain terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut, terutama karena teknologi tersebut atau paten yang pada umumnya datang dari negara maju, terutama yang paling dirasakan dalam kebutuhan di bidang farmasi, khusus obat-obatan, di mana persediaannya terbatas dan harganya relatif cukup mahal bagi masyarakat kedua golongan tersebut. Sekalipun dalam traktat-traktat dan konvensi-konvensi internasional sebelumnya sudah diatur mekanisme untuk mempermudah mendapatkan akses obat yang mudah dan terjangkau, baik melalui mekanisme lisensi wajib maupun melalui mekanisme pelaksanaan paten oleh pemerintah, ketentuan tersebut belum dapat mengatasi permasalahan tersebut di negara termasuk, mengingat kemampuan untuk memproduksi obat terutama di negara-negara terbelakang yang tidak mampu untuk memproduksi obatnya sendiri. Nah, dampak dari hal tersebut, tingkat kematian di negara-negara termasuk juga semakin tinggi. Hal ini membuat ketidakadilan karena sistem paten tersebut cenderung hanya menguntungkan negara-negara maju. Dengan adanya amandemen artikel 31 bis huruf F tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut. Karena pelaksanaan lisensi wajib khusus di bidang produk farmasi dimungkinkan melalui impor dan ekspor asal dilakukan sesuai dengan mekanisme kesepakatan internasional. Kemudian penetapan sementara pengadilan merupakan sarana penting bagi pemegang hak yang ingin dilindungi haknya dari pihak-pihak yang sengaja menggunakan patennya tanpa hak beredar di wilayah Indonesia. Hal mana apabila terjadi pelanggaran paten sangat merugikan pemegang paten yang mungkin sudah mengeluarkan banyak biaya dalam rangka riset atau invensi dengan tidak berfungsinya ketentuan yang dimaksud, maka hak pemegang paten tidak dapat segera terlindungi dari hasil pelanggaran. Dan juga impor atas suatu produk farmasi yang dilakukan oleh bukan pemegang paten dapat dianggap sah saja sepanjang yang memproduksi barang tersebut di luar negeri adalah pemegang hak yang sah dan dipasarkan juga olehnya. Hal ini untuk mengurangi proteksi atau monopoli yang berlebihan. Hal ini juga sangat penting agar persaingan usaha lebih kompetitif dan masyarakat pengguna obat-obatan membeli dengan harga yang layak sesuai dengan mekanisme pasar sehingga tercipta rasa keadilan. Dengan demikian, mekanisme impor yang demikian harus dibebaskan dari tuntutan pemegang paten baik secara perdata ataupun binada. Kemudian juga soal izin untuk suatu produk obat memakan waktu hampir 2 tahun karena untuk beredarnya suatu obat harus melalui uji klinis. Dengan adanya waktu uji klinis yang panjang demikian, maka penggunaan paten oleh pihak lain yang bukan pemegang paten pada tahun ke-18 dengan tujuan untuk uji klinis dibenarkan dan hal tersebut tidak merupakan pelanggaran sehingga yang bersangkutan terbebas dari tuntutan pidana maupun perdata. Hal ini lazim dilakukan untuk perlindungan paten hanya 20 tahun. Apabila orang lain baru dapat menggunakan paten tersebut setelah masa perlindungan selesai, maka perlindungan paten akan menjadi 22 tahun. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, keberadaannya adalah dalam rangka mengakomodasi beberapa ketentuan TRIPS Agreement yang mana sebelumnya dalam Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 belum terakomodasi. Ketentuan TRIPS yang merupakan lampiran dari persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang dikenal dengan Uruguay Round yang memuat standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk paten yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sesuai dengan hasil perkembangan perundingan perdagangan dunia WTO di Doha pada tahun 2001, di mana negara-negara berkembang dan negara yang tergolong list developed countries berhasil merundingkan pengadaan produk farmasi untuk tujuan kemanusiaan, di mana hasil kesepakatan Doha tersebut diikuti dengan perubahan pada tahun 2005 dengan mengamandemen hasil persetujuan TRIPS khususnya artikel 31 bis huruf F. Nah, landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang harusnya ditempatkan pada bagian konsideran mengingat. Dalam konsideran mengingat ini disusun secara rinci dan tepat ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari Undang-Undang Dasar 1945 harus ditentukan secara tepat, dan undang-undang lain yang dijadikan rujukan dan dalam membentuk undang-undang yang bersangkutan yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula dengan nomor dan tahun lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Biasanya penyebutan undang-undang dalam rangka konsideran mengingat ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat.
Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan undang-undang dasar saja, misalnya mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang artinya undang-undang itu dijadikan dasar yuridis dalam konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma. Nah, dalam kaitan itu, walaupun Indonesia telah memiliki undang-undang paten, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan pelaksanaan paten yang selanjutnya disebut Undang-Undang Paten Lama, dan pelaksanaan paten telah berjalan, namun masih dipandang perlu menyesuaikan dan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Paten Lama tersebut. Di samping itu masih ada beberapa aspek dalam Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights yang disebut sebagai persetujuan TRIPS yang belum ditampung dalam undang-undang paten tersebut. Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization, kemudian selanjutnya World Trade Organization dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan agreement tersebut, dan persetujuan TRIPS merupakan salah satu lampiran dari perjanjian ini. Ketentuan yang harus disesuaikan dengan undang-undang paten adalah ketentuan artikel 31 bis TRIPS Agreement mengenai pengadaan obat dan produk farmasi untuk kepentingan kesehatan masyarakat dalam ketentuan lisensi wajib. Dan selain itu, artikel 7 TRIPS Agreement yang mengatur paten obat dijelaskan bahwa jika ada wabah penyakit di suatu negara yang sifatnya sudah emergency, maka dapat dimungkinkan menerapkan lisensi wajib. Artinya paten tersebut dapat diindustrikan dengan menerapkan lisensi wajib, yang artinya bahwa izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu dapat dilaksanakan dan dipaksakan untuk keadaan darurat atau emergensi. Nah, kemudian yang disepakati dalam deklarasi Doha yang isinya setiap negara yang sedang mengalami emergensi karena mendapat wabah penyakit, maka negara tersebut juga dapat memperbanyak dan memproduksi langsung obat untuk mengantisipasi penyakit yang mengakibatkan wabah tersebut tanpa sepengetahuan pemegang paten. Artinya negara dibenarkan untuk melaksanakan lisensi wajib, artinya mengindustrikan suatu invensi tanpa harus meminta persetujuan dari investor. Namun demikian tetap memperhitungkan kepentingan yang layak terhadap investor.